Hai adik-adik, shalom Kak Lia. Hai Kak Titin. Pada hari ini kita kembali lagi untuk bersekolah minggu. Kakak harap semuanya sehat-sehat semua ya. Ya, adik-adik kamu tanya, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, pada pagi hari ini kakak mau kasih tahu. Kakak lihat tahu tidak? Tidak. Kakak sudah tahu. Kamu tahu? Nggak tahu adik-adik. Hari ini kita punya teman baru. Yes, siapa Kak Titin? Penasaran ya? Ini kakak mau kenalin teman baru kita. 1, 2, 3. Halo. Halo adik-adik. Kenalin, namanya adalah Doki. Dan ini Panda. Pada pagi hari ini kita bersama-sama bersekolah minggu lagi adik-adik bersama teman-teman baru kita. Oke, baiklah adik-adik. Pada pagi hari ini kita bersukacita kepada Tuhan. Kita selalu bahagia karena Tuhan selalu menyertai kita. Oke adik-adik, marilah kita memulai ibadah kita dengan satu pujian, Aku Bahagia. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Hingga kami masih dapat melangsungkan ibadah sekolah minggu kami, meskipun kami tidak berada dan berkumpul bersama-sama di dalam tempat ruang sekolah minggu kami seperti biasanya. Ya Bapa, kami percaya Engkau ada dan memberkati ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Amin. Baiklah adik-adik, masih semangat memuji nama Tuhan? Masih semangat. Mari kita menyanyikan satu pujian lagi yang berjudul Kasih. Bersama-sama ya. Ya. Kasih
Hai teman-teman. Teman-teman tahu kan, Tuhan Yesus itu cintanya sangat dalam buat kita. Dia mencintai aku, mencintai kamu, mencintai dia, semua yang ada di dunia ini. Aku mau jadi anak-anak Tuhan. Iya, jadi sebelum kita mendengarkan apa yang diceritakan oleh Kakak Titin, mari kita mengangkat satu pujian yang berjudul I Love You Jesus. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita pada hari ini bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapkan Alkitabnya ya. Nanti kita mau membaca firman Tuhan bersama-sama. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata dan tunduk kepalanya ya. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami bisa hadir di tempat ini bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau berkatilah anak-anak-Mu yang mendengarkan dan membacakan firman dari rumah. Kiranya Tuhan memberkati setiap hati dan pikiran mereka supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami minta pimpinan dari Tuhan sehingga kami bisa menjadikan firman Tuhan ini sebagai pelajaran dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Oke, baiklah adik-adik, kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi ya, kita baca. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Baiklah adik-adik, pada pagi hari ini kakak mengambil tema yaitu tentang bersuka cita. Nah, adik-adik, di dalam ayat ini kakak ingin menceritakan tentang hamba Tuhan yang bernama Paulus.
Nah, adik-adik, di sini Paulus menginginkan jemaatnya atau anak-anaknya itu selalu bersukacita, berdoa, mengucap syukur, dan tetap mengingat dan percaya bahwa kita adalah anak Tuhan. Oke lah adik-adik harus selalu bersyukur dan bersukacita dalam segala hal. Nah, berarti bahwa kita sebagai anak Tuhan dalam keadaan suka maupun duka, kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan itu selalu berada bersama kita. Nah, campur tangannya tetap ada setiap waktu dalam kehidupan kita. Nah, sikap penuh dengan ucapan syukur meskipun kita sedang dalam ada masalah atau sedih, apapun itu, tentunya akan membuat kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Nah, karena sukacita yang di dalam Tuhan adalah sukacita yang sejati. Nah, adik-adik, dari tema ini dan dari ayat Alkitab ini, kita juga mengetahui bahwa kita harus bersukacita, bersyukur, berdoa, tidak hanya pada Tuhan. Kita mengucap syukur tidak hanya pada waktu Tuhan memberikan berkat-Nya, tetapi juga pada saat penantian dan pergumulan kita. Nah, adik-adik, tentu hal ini tidak mudah untuk kita. Namun Tuhan menginginkan anak-anaknya sejak kecil sudah bisa merasakan sukacita di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, kita harus selalu bersyukur, bersukacita, dan selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ada sebuah cerita. Siapa yang sepanjang hari selalu bermuka gembira karena selalu bersukacita? Ayo, siapa? Angkat tangannya. Pasti adik-adik semua selalu bersukacita ya. Oke, nah, siapa yang pernah menangis? Adik-adik, siapa yang pernah menangis? Ya, pasti pernah menangis. Pernah juga bersedih sepanjang hari kan? Nah, adik-adik, di sini ada sebuah kisah, yaitu suatu kota, yaitu kota Tesalonika. Nah, di kota tersebut itu terdapat beraneka suku dan agama. Salah satunya adalah orang-orang Yunani yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang lainnya adalah jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi jemaat yang berada di kota Tesalonika tidak merasa tertekan dengan keadaan tersebut. Nah, bahkan mereka dapat berhubungan baik dengan yang lainnya dan tetap taat kepada Tuhan Yesus. Nah, mereka selalu berdoa dan selalu mengucap syukur. Nah, mereka juga selalu bersukacita meskipun berada dalam kondisi seperti itu. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Yesus, pasti akan lebih senang dan memilih untuk selalu bersukacita dan bergembira kan? Pasti maunya bersukacita, senang dan gembira kan kalau jadi anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita mau selalu bergembira karena Tuhan Yesus ingin agar anak-anaknya itu selalu gembira dan mengucap syukur, kita dapat bergembira dan mengucap syukur karena
tinggal di hati kita. Jadi kalau kita mau bergembira, mau mengucap syukur, dan kita mau merasa senang, kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, pasti adik-adik mau kan bergembira sepanjang hari? Nah, caranya mudah sekali adik-adik. Adik-adik minta kepada Tuhan melalui doa agar dapat selalu gembira dan bersyukur selalu. Nah, jadi adik-adik, kalau adik-adik belum mendapatkan apa yang diinginkan atau ada temannya yang mempunyai barang yang lebih bagus atau nilai yang lebih baik, ucaplah syukur dan berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, walaupun kita tidak mempunyai barang yang dimiliki teman kita ataupun kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, kita harus selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, adik-adik tidak boleh menangis, tidak boleh merengek, tidak boleh cengeng, sebab Tuhan Yesus ingin agar kita selalu bergembira dan mengucap syukur. Nah, adik-adik, kita harus belajar dari anak Tuhan yang bernama Saulus. Ya adik-adik, kita harus selalu bersyukur, berdoa, dan selalu bergembira. Baiklah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita pada pagi hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa. Marilah kita berdoa. Bersyukur Bapa, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajarlah kami dan ajarlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang bisa selalu bersyukur, merasa bergembira, dan selalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah mengajarkan kami banyak hal. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya anak-anak-Mu dapat menjadikan firman-Mu ini sebagai pedoman dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baiklah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, membacakan firman Tuhan bersama-sama. Di sini kakak mau kasih ayat hafalan untuk adik-adik semua. Nanti dihafal ya. Oke, ayat hafalannya terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Kakak baca ya. Ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke adik-adik, nanti ayatnya dihafal. Adik-adik nanti bisa merekam. Ketika adik-adik sedang menghafal, nanti bisa dikirim melalui WA-nya kakak Cindy ya. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom. Halo adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, membacakan firman Tuhan. Kita harus selalu bersyukur dan bersukacita karena kasih Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Oke adik-adik? Oke. Baiklah, kita bersama-sama nyanyikan satu pujian berlimpah sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku.
menyelesaikan sekolah minggu kita, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai ibadah kita dari awal hingga pada akhirnya. Kita lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan sepanjang hari kepada kami masing-masing. Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Kiranya dalam setiap kehidupan kami, Tuhan menyertai kami, memberi kami selalu kesehatan, kekuatan dalam hidup, dan setiap hal yang kami lakukan sepanjang hari. Dan sebentar juga kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Kiranya Tuhan tetap selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Baiklah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Buat adik-adik yang di rumah yang sedang ujian, semangat ya. Jangan lupa berdoa, tetap selalu mengandalkan Tuhan. Dan apa? Jaga kesehatannya ya adik-adik. Cuci tangan pakai sabun. Jangan lupa pakai maskernya. Sampai jumpa